orek tempe ya, Pak? Mantan istri yang sering kirim bekal ke kantor dulu, bingung Rian. Melihat Ayana yang sibuk tidak bisa berkata, tenggorokannya terasa kering melihat Ayana yang selama 3 tahun ini ia anggap pajangan rumah. Kini terlihat sehat dan hidup di tempat yang penuh peluh ini. Ayana mendongak, matanya tersenyum kecil, namun nada suaranya sangat formal, seolah ia tidak mengenal pria di depannya. Kalau mau makan di tempat, suaranya Rizky Parau, tak percaya dengan keberadaan. Nggak kena. Kalau mau internet tetap lancar, beli paket suka-suka 61 GB 24 hari mulai dari 77 ribuan aja. Dapat bonus 5G Unlimited Gaming dan Mau pesan apa? Antreannya cukup panjang. Yang lain, kalau Bapak hanya berdiri di situ. Ketusnya, memalingkan wajahnya dari Rizky. Rian mencoba makanan. Ayana, ini Rian. Ingat kan, kamu masih cantik. Terjadi ini, ucapnya antusias. Ayana tersenyum manis pada Rian. Senyuman tulus yang jarang ia berikan. Sendiri. Maaf ya kak, sekarang saya hanya pelayan warteg, bukan lagi Nyonya Purnomo yang punya waktu banyak untuk mengobrol. Tersenyum, perih, melihat Ayana begitu akrab dengan sumpah. Ayana berhenti bergerak sejenak, lalu menatap Rizky lurus. Dan saya sudah tidak punya hubungan apapun yang perlu dibicarakan secara pribadi. Mau pesan nasi atau tidak? Kalau tidak, mohon geser sedikit. Ada pelanggan di belakang Bapak. Bisa maju. Selalu menunggunya pulang. Tidur di meja makan. Ia melihat Ayana memalingkan wajah. Kembali tertawa. Berbisik pada Rizky. Riz, sepertinya kamu benar-benar sudah jadi orang asing buat dia. Rizky akhirnya berbalik dan keluar dari warteg itu. Tanpa memesan makanan apapun. Ia merasa panas, bukan karena suhu udara. Lebih bahagia tanpa dirinya. Rizky pulang ke rumah dengan emosi yang meledak-ledak. Pendapatnya seperti asing, terus berputar di kepalanya. Mansion yang sunyi itu kini terasa seperti mengejeknya. Di rumah, Rizky membanting tas kerjanya ke sofa dan berteriak, memanggil satu-satunya orang. Tetap tenang, di wajahnya menunjukkan gurat kekecewaan. Ada apa Tuan Muda? Kenapa? Kenapa Paman tidak bilang kalau Ayana bekerja di warteg kumuh di dekat kantorku? Bagaimana kalau kolega bisnisku? Itu memalukan keluarga Purnomo. Kesalnya, menyentuh kepalanya, merasa kenapa malu Tuan? Nyonya Ayana bekerja dengan halal. Lagi pula, bukankah beliau bebas melakukan apa saja? Rizky tertegun sejenak. Namun egonya tetap bertahan, tak pernah meninggalkan dirinya. Kembali ke rumah ayahnya. Kenapa harus jadi pelayan warteg? Apa dia sengaja melakukan ini? Sempat menawarkan. Beliau menolak. Beliau bilang, beliau tidak ingin menjadi beban lagi bagi ayahnya
dan tidak ingin terus berhenti. Dia tidak pulang ke rumah ayahnya. Rizky dipenuhi rasa kebingungan yang menyelimuti dirinya. Rizky mengambil minum di meja makan, memberikannya pada Rizky yang masih saja terlihat begitu kacau. Tuan, katanya, selama 3 tahun hidup di sini, beliau sadar bahwa berbicara pada orang lain